Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan membicarakan penata laksanaan fisioterapi pada osteoartritis terkait dengan modulasi nyeri dan latihan gerak. Sebelum saya melaksanakan praktek, saya akan jelaskan sekilas tentang osteoartritis di lutut. Ya. Jadi seperti halnya penyakit reumatologi, bahwa osteoartritis itu adalah penyakit degenerasi sendi yang menyerang pada cartilagus sinovial sendi. Nah, ini misalkan kita berarti cartilagus sinovial. Ya, contoh saja. Nah, ini adalah cartilagus sinovial. Dan ini adalah kapsul sendi. Nah, topis lesi pada OA lutut adalah di tulang rawan. Topis lesi OA di tulang rawan. Karena tulang rawan itu bersifat aninervasi dan avaskularisasi, maka gejala sering tidak nyeri karena tidak ada pembuluh darah dan tidak ada pembuluh saraf. Maka tahu-tahu apabila muncul nyeri, topis lesinya tadi tulang rawan. Kenapa nyeri? Kalau nyeri berarti sudah ada degradasi rawan sendi, sehingga diawali dengan tanda dengan degradasi tulang rawan sendi. Akan mengaktifasi kalsifikasi munculnya osteopit rusak. Ya, jika akan muncul osteopit. Ya, osteopit muncul. Nah, jadi kalau boleh dikatakan kalau OA sampai lutut sudah nyeri berarti sudah minimal grade 1, grade lebih kedua. Grade 1 kadang-kadang tidak dirasakan. Maka muncul gejala. Nah, dan pertanyaannya, kalau sudah degradasi rawan sendi, maka akan mengiritasi kapsul sendi. Dikasar, permukaannya dikasar di sini. Muncul suatu dikasar. Nah, jadi dikasar, menekan kapsul sendi dan periosteum mengelupas. Periosteum dan kapsul sendi ini banyak mengandung atau terdapat reseptor nyeri yang bersifat polimodal. Jadi orang di kapsul sendi dan periosteum ini reseptor nyeri, sehingga kalau terjadi nyeri berarti sumber nyeri dari OA itu berasal dari kapsul sendi. Jika ini topis lesinya di tulang rawan, tapi sumber nyerinya karena iritasi tadi di kapsul sendi. Kapsul sendi meliputi ligamen, tunica fibrosa, dan tendon otot. Gambar begini. Nah, seperti ini misalkan. Merah dan tiga ini contoh dalam otot quadriceps, tendon otot. Sini tendon otot. Kalau ada spidol merah ya. Jadi ini tentang osteoartritis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau
tulang rawan tidak punya inervasi dan vaskularisasi, maka nutrisinya dari mana? Yang merah kalau ada merah, yang merah kalau ada merah bisa boleh merah. Ya. Kalau tulang rawan tidak bersifat antinervasi dan vaskular, nutrisinya dari mana? Dari cairan sendi sinovial. Nah, cairan sinovial ini, cairan sendi atau cairan sinovial ini, cairan sendi atau sinovial liquid, itu salah satu kandungannya adalah asam hyaluronat. Asam hyaluronat. Ya. Ini mengandung cairan sendi yang dipercaya sampai sekarang ada asam hyaluronat. Hyaluronat. Sebelum masuk ke sendi akan disintesis menjadi enzim hyaluronidase, enzim dalam bentuk enzim masuk ke dalam celah sel chondrosit tulang rawan dan chondrosit tulang rawan difusi. Di tulang rawan sendi ini komponen adalah sel chondrosit dan matrik jaringan kolagen. Jadi kalau saya gambar, saya perbesar ini tulang rawan sendi seperti ini ya. Bicara jaringan kolagen ini adalah matrik. Nah, seperti ini. Ini sel chondrosit. Matrik jaringan kolagen itu ada satu bahan jaringan kolagen, bahan yang disebut dengan glikoaminoglikan. Ya, glikoaminoglikan. Ini ada pada cari tentang glikoaminoglikan. Pada saat tulang rawan sendi membutuhkan suatu nutrisi, maka terjadi mekanisme dengan difusi osmosis melalui asam hyaluronat yang disintesis menjadi enzim hyaluronidase, sehingga akan secara difusi masuk bereaksi dengan glikoaminoglikan memberikan nutrisi pada tulang rawan sendi. Yang jadi permasalahan bahwa keseimbangan temperatur asam hyaluronat dalam sintesis enzim hyaluronidase punya keseimbangan rata 32 sampai 30 derajat Celcius. Maknanya apa dari peristiwa ini? Maka pemberian modulasi nyeri dengan SWD kontraplanar tidak disarankan. Karena apa? Produksi panas yang dihasilkan oleh SWD adalah proses disipasi di dalam jaringan. Karena molekul yang ada di dalam jaringan itu menghasilkan produksi panas yang tidak terkontrol. Memang betul kalau ingin dengan SWD dengan pada OA tujuannya untuk mendapatkan sirkulasi distribusi energi termal yang dalam, tapi untuk apa? Karena yang punya termoreseptor adalah di subkutan, di kulit termoreseptor, di subkutan ini termoreseptor. Artinya kalau penggunaan SWD lebih lama, dalam lebih panas lagi, karena yang punya termoreseptor di subkutan sehingga dikonduksikan ke superficial sehingga akan lebih panas. Kalau sampai panas dikonduksikan secara hunting response berjalan ke superficial, artinya dalam lebih panas. Dampak panas yang tinggi akan merusak enzim litik, sehingga efek panas pada SWD tidak disarankan dengan pemakaian ultraplanar. Ini adalah contoh alat SWD seperti ini. Pasang seperti ini, ultraplanar. Diproduksi yang dipancarkan oleh SWD. Ini kalau saya tunjukkan nanti disiapkan neon kalau ada testernya. Tapi ini adalah tidak sarankan. Ini yang alat yang saya sebut short beam diathermy. Oke,
Nah, tidak ada. Kemudian yang kedua, untuk berdasarkan tentang patologi vokal. Kalau tulang rawan tidak punya syarat dan kemudian muncul nyeri, dari mana timbul nyeri? Saya akan jelaskan mekanisme nyeri pada. Jadi, menurut hukum Hilton, bahwa otot yang melintasi sendi lutut, Hilton ya, maka otot yang melintasi sendi lutut itu mendapat persarapan yang sama dengan sendi tersebut. Sedangkan lutut mendapat persarapan dari lumbal 4 secara persarapan somatik jadi lutut sudah ketik biasanya ini dari lumbal 4 kan gambar saya tadi, maka akan jadi C delta. Ya, jadi dampak nyeri dari lutut ini dalam waktu lama akan mendepolarisasi sel-sel sensoris di dorsal horn atau ASI, terdepolarisasi. Ini adalah sensory root L4. Sensory root L4 juga akan memberikan distribusi sensoris ke sendi pasien. Pasien ya. Sini. Jadi sendi pasien di daerah punggung. Nah, sendi pasien. Dan kulit. Sini, sendi pasien dan juga kulit. Artinya dalam stadium kronis, nyeri lutut ini dapat dirujuk ke sistem persarapan somatis yang sama dengan yang disebut, yaitu sendi pasien dan lumbal 4 dan kulitnya. Ini. Maka sering lutut yang lama dibuat atau dirujuk menjadi reference pain pada daerah punggung bawah, terutama adalah segmen lumbal 4 dan 5. Jika dengan kata lain, ini adalah perjalanan nyerinya. Sedangkan daerah otot tadi tangan sumber nyeri di otot dan tendon, otot yang melintasi nyeri lutut mendapat distribusi yang sama dengan lutut tersebut, maka ada otot yang sangat peka, yaitu satu adalah otot ini sartorius dan gracilis dan semimembranosus di sini. Semimembranosus disebut dengan membentuk pes anserinus. Pes anserinus. Ini pertemuan 3 otot, yaitu gracilis, sartorius, dan semimembranosus. Nah, ini mendapat sama distribusi inervasi sensori yang sangat peka dari lumbal 4 antara seperti ini.
Nah, ini peka, sensitivitas, muncul tenderness dengan gejala dan tenderness peka rangsang di sini. Jadi informasi nyeri dari OA lutut yang bersumber dari kapsul sendi, polyosteum dan pes acerrinus ini dipersepsi di otak, jadi traktus kortiko spinothalamikus, bisa di sini, talamus dan area korteks somatosensoris. Ini kan yang membawa informasi nyeri. Dengan situasi seperti ini, maka untuk memodulasi nyeri dengan pendekatan elektroterapi atau SED, maka yang diaktifasi adalah saraf-saraf tidak bukan pembawa nyeri berpenampak tebal, itu A beta. Dengan kita memasang satu segmen di medula spinalis lumbar 4 tapi tidak mengaktifasi nyeri ini, saraf-saraf berpenampak tebal yang berada di pes acerrinus sini, penampak tebal akan blokir nyeri di sini, dan yang di sini juga informasi, yang di kukunya sini juga akan memberikan untuk informasi di sini dari kukunya itu sendiri. Yang di sini yang bisa dipakai adalah arus atau TEN, transcutaneous electrical nerve stimulation, dengan arus interferensi. Ini coba modulasi nyeri tingkat spinal, abetanya sama, dipasang di segmen punggung bawah antara L4 L5 pes acerrinus. Ini yang terkait dengan praktek nanti pembelajaran elektro dengan TEN. Ini bisa didekati dengan TENS, bisa frekuensi rendah, bisa menengah. Ini modulasi pertama pada pembukaan, maka seperti istilah modulasi nyeri tingkat spinal somatis menganut teori gerbang kontrol di perjalanan nyeri di pada spinal pada lamina 2 menutup gerbang yang menuju ke persepsi. Nah, kemudian kalau kita lihat perjalanan nyeri berikutnya, kalau ini teraktivasi, depolarisasi sensitivitasnya di lumbar 4 itu meningkat, maka sebaliknya serabut motoris nerve, ya, di motoris nerve root-nya, motoris root L4 ini menuju ke otot quadriceps, ya, otot quadriceps, serabut afferent. Jadi afferent, berarti dalam afferent A alpha menuju ke potrabusal dan gamanya muscle spindle. Maka dengan kata lain, OA yang sudah kronis diikuti oleh atrofi otot quadriceps, bukan hamstring pertama kali, quadriceps. Karena apa? Sensitivitas meningkat pada dorsal akan menginhibisi fungsi motoris di anterior dorsal jika otot quadriceps tidak pernah mendapat stimulus yang baik. Maka pada orang yang mengalami MOAN itu sering disarankan quadriceps exercise. Quadriceps exercise. Nah, jadinya di sini. Nah, sekarang manfaat quadriceps exercise ini, quadriceps exercise. Saya sekarang bicara otot quadriceps. Quadriceps exercise
bisa pindah di sini otot quadriceps misalkan ya, untuk memudahkan pemahaman otot quadriceps. GTO menunjukkan ini dalam muscle spindle. Muscle spindle. Pada saat menggerakkan otot quadriceps konsentrik, eksentrik kembali naik turun, konsentrik, eksentrik, maka gerakan memang dilakukan oleh A alpha gamma uppernya. Alpha gamma. Tapi ada sensibilitas yang juga teraktivasi. Yang berada di mana? Sensibilitasnya di Golgi tendon organ di sini. Nah, sama. Dan di muscle spindle di Golgi tendon organ adalah saraf apa yang tipe 1B, muscle spindle 2 dan 1A. Ini merupakan saraf berpenapak tebal A beta. Artinya dengan gerakan konsentrik eksentrik otot quadriceps itu punya makna juga mengurangi nyeri karena aktivasi saraf apa yang ada di Golgi tendon organ sudah 1B dan muscle spindle tipe 2 dan 1A. Contoh konkret dalam kegiatan sehari-hari, ada orang main bola jatuh, lututnya terbentur. Refleks yang menggerakkan berat sakit itu secara tidak langsung mengaktifasi. Maka sebetulnya latihan otot quadriceps untuk OA menjadi penting dengan segala bebannya, dengan segala variasinya. Kalau ada kita bicara mengurangi nyeri, maka latihan yang sederhana adalah konsentrik eksentrik pada OA lutut untuk mengurangi nyeri. Jika latihan konsentrik eksentrik pada OA lutut juga bermakna satu, meningkatkan kekuatan otot quadriceps diharapkan ikut membantu stabilitas sendi. Kedua, mengurangi nyeri. Ketiga, orang awal lutut adalah termasuk problem nyeri pada artikuler, maka apabila terjadi keterbatasan bersifat pola kapsuler, maka dengan latihan konsentrik eksentrik juga akan mempertahankan AGS yang tetap normal atau bahkan mencegah joint stiffness kapan ini. Dan yang terakhir ini saya baca penelitian jurnal dari Mr. Takahashi bahwa latihan konsentrik eksentrik secara maksimal dilakukan 300 kali itu akan meningkatkan sintesis enzim hyaluronidase. Artinya proses pemberian nutrisi pada tulang rawan akan tetap terjaga minimal dengan kedudukan. Itu terkait dengan latihan otot quadriceps. Ada minimal 4 makna. Pertama adalah meningkatkan kekuatan otot quadriceps, kedua mengurangi nyeri, ketiga mempertahankan LGS atau meningkatkan, keempat meningkatkan sintesis enzim hyaluronidase. Jadi ada nyeri, latihannya adalah penggunaan konsentrik eksentrik. Nah, bagaimana sama-sama latihan, tapi saya akan menunjukkan bahwa di reseptor di kapsul sendi ada 4 reseptor. Reseptor pertama adalah globuler, berada di kapsul sendi termasuk ligamen. Itu reseptor yang menangkap suatu perubahan posisi secara statis atau dinamis. Oke, saya mungkin Mas Muslim tak tahu lagi kemudiannya. Ya.
dengan ya, bentuk reseptor sendi, mungkin kepalanya sekarang tetap di sini, dia tetap di sini aja kepala nggak sampai. Ya. Tadi saya katakan latihan konsentrik eksentrik pada OA lutut akan segera dilakukan seperti ini. Angkat. Jadi ini lurus. Berkontraksi muscle sphincter, quadriceps. Ya, ini saya ulang. Angkat beng. Konsentrik otot quadriceps. Tekuk. Nah, berdiri. Mengulur terutama Golgi tendon organ. Konsentrik lagi. Turun stabilitas, turun terus. Ini dikerjakan. Konsentrik, eksentrik, konsentrik. Ini dilakukan penelitian ini meningkat maknanya untuk memperkuat otot quadriceps pada saat konsentrik muscle sphincter teraktivasi, maka saraf-saraf aparat tipe 2 dan 1A teraktivasi berpenapak lebar. Tekuk lututnya, Golgi tendon terulur, saraf-saraf aparat tipe 1 teraktivasi. Patek lagi turun. Ini dilakukan berulang-ulang. Ini mengurangi nyeri. Manfaat satu, penguatan. Manfaat kedua, mengurangi nyeri. Manfaat ketiga, dengan gerakan seperti ini, RG tetap terjaga baik, termasuk alignment lututnya akan baik. Oke. Dan yang keempat, latihan ini dilakukan 300 kali. Itu mengurangi atau meningkatkan sintesis enzim hyaluronidase sehingga pemberian nutrisi tulang rawan menjadi baik, sehingga kualitas tulang rawannya akan menjadi baik terkait konsentrik eksentrik. Nah, kemudian tadi saya katakan ini adalah kalau mengurangi ini sama-sama melatih konsentrik eksentrik bisa diberikan secara jongkok berdiri. Bedanya apa? Kalau jongkok berdiri ada beban pada tulang rawan sendiri, maka latihan disebut dengan latihan yang ujungnya menekan atau yang ujungnya mengalami satu tumpuan, itu disebut dengan latihan yang adalah close kinetic. Tapi latihan yang ujungnya bebas inilah open kinetic. Di dalam struktur sendi ada 4 reseptor. Reseptor yang pertama adalah seperti saya katakan tipe globuler. Ini berada di kapsul sendi tunica pubescens dan juga ligamen. Ini berfungsi untuk informasi gerak statis dan dinamis. Ini dapat saya tes, langsung mesti saya tidur tengkurap. Nah, tes seperti ini. Saya menyarankan tipe 1 saya tes. Coba lututnya tekuk 30 derajat yang kanan atau kiri. Ini dia tidak melihat. Kembali. Saya tanya saya balik, ini saya tekuk berapa derajat? Yang akan jauh tidak melihat. Berapa? Nah, dia bisa tanpa melihat menginformasikan berapa. Informasi yang kedua adalah tipe onus. Gerakan dinamis. Sama mengajarkan coba gerakan kedua lutut bergantian pandang LGS 30 derajat bergantian. Nah, dia memprediksi sendiri. Reseptor tipe 2 adalah onus. Dan porsi pisiform reseptor tipe 3 bergantian. Saya nanyakan pada pasien, coba saya tekuk sekian, jangan yang lutut kiri, saya suruh menyamakan, samakan dan lutut. Nah, sama. Ini adalah reseptor tipe 3 yang terkait dengan pisiform. Baik. Ketiga reseptor ini akan berfungsi untuk mempertahankan respon terhadap perubahan posisi atau reaksi artrokinetik. Jika berjalan di tempat miring, tadi saya katakan
bahwa reseptor ini akan diteruskan ke traktus spinocerebralis yang tidak disadari digerakkan stabilitas dan keseimbangan spinocerebralis baik yang lateral dan yang dorsal. Kalau waktu jalan di tempat miring, kalau reseptornya normal, biasa aja. Itu naik base berdiri di tempat miring akan terasa, tapi nggak jatuh karena reseptor teraktivasi. Artinya apa? Kalau ingin melatih stabilitas lutut memang harus close kinetic, tidak open kinetic. Tapi dengan catatan tumpuan tidak nyeri dulu. Nah kalau nyeri apa? Parsial close kinetic dengan bersepeda. Kalau udah kuat ya total close kinetic secara full with direct. Itu bedanya close kinetic dan open kinetic. Nah kalau saya katakan reseptor yang terakhir di sini adalah tipe 4 plexus atau membawa informasi stimulus nyeri proxius yang bersifat polimodal dan unimodal nociceptor. Jadi kalau ada cedera ligamen sampai bunyi keras, pasti nyeri. Adanya osteoporosis terjadi degradasi periosteum pasti nyeri. Itu beda. Rheumatoid arthritis RA pada kapsul sendi selalu bengkak karena yang teraktivasi dan sistem jadi itu beda. Nah artinya Bapak, pada osteoartritis ini kita akan memberikan latihan melihat pengurangan nyeri berdirinya dengan open kinetic sesuai dengan kemampuan gerak dan baik ketika close kinetic pada gerak yang sifatnya adalah ujungnya menekan atau menahan beban. Contoh konkret lain pada operasi TKR total knee replacement, otot kuat ini sudah nggak baik, sudah nggak ada kata-kata. Kalau dia tidak dilatih seimbangan stabilitasnya, maka dia akan takut berjalan di tempat yang miring atau bahkan dia turun terhadap oleh ketakutan karena apa? Kapsul sendi yang teriris bekas operasi akan bentuk sikatrik sehingga menghambat informasi terkait dengan reaksi artrokinetik. Ya. Baik, ini terkait OA lutut. Nah, OA lutut berikutnya terkait dengan pelajaran elektro. Kalau sudah kronis, nyeri buat vasodilatasi, maka lama-lama vasodilatasi tidak terjadi, itu justru vasokonstriksi. Karena apa? Karena di sini bahwa daerah lumbal, segmen lumbal ini tidak ada neuron simpatisnya dan pembuluh darah yang ada di daerah lutut ini disarapi oleh simpatis perifer. Pada prinsipnya pada OA dengan iritabilitas atau aktualitas tinggi nanti ada tanda-tanda radang. Tujuannya untuk membantu perbaikan topis lesi melalui perbaikan vaskularisasi. Tapi setelah kronis, stimulus nyeri ini tidak mampu mengaktifasi sel sensoris yang ada di, saya katakan, di dalam anani lumbal, di dalam torakal misalkan. Di torakal ini adalah lumbal. Lumbal 4 ya. Lumbal 4 untuk memberikan interpasi simpatis terkait dengan vaskuler itu di supply didistribusi dari torakal sebelah 12 di sini. Artinya apa? Kalau nyeri sudah kronis, stimulus nyeri tidak mampu mengaktifasi substan P yang ada di sini buat vasodilatasi, maka terjadi reaksi di daerah neuron simpatis di torakal ini akan terjadi stimulus yang sifatnya suasi, sedikit tidak mampu mengaktifasi neuron simpatis sebagai alarm, maka pembuluh darah masuk konstriksi. Nah,
dampaknya kalau ada kronis seperti ototnya atrofi, fibrosis, kapsulnya retriksi, kemudian kapsulnya retriksi atau fibrosis, bahkan miofibrillnya mengalami sarkopenia sehingga atrofi, digerakkan rentak. Nah, maka di sini aplikasi stimulus elektris yang kedua ingin mengurangi nyeri sekaligus mengaktifasi fungsi vaskuler, maka di dalam penggunaan alat stimulasi elektris saya nanti akan menggunakan aplikasi segmental simpatis dengan pemasangan elektrode, ya, anodenya di torakan, dan maka katodenya di pes anserinus. Maka stimulusnya menggunakan stimulus noxious dengan harapan ada dua efek yang didapat. Efek stimulus tadi yang dipasang dengan metode ini ada efek prodromik atau proksimal, akan mengaktifasi endorfin, serotonin, enkefalin, memblokir nyeri pada tingkat spinal, dan efek antidromiknya adalah mengaktifasi substan B sehingga terjadi vasodilatasi, yang adalah antidromik dan ini adalah prodromik. Baik, ini terkait dengan penjelasan dari mekanisme patologi sampai kenapa menggunakan alat dengan modulasi nyeri tingkat spinal dan nyeri tingkat simpatis, serta latihan yang sederhana untuk memberikan edukasi sekaligus implementasi dalam penggunaan alat elektroterapi. Nah, sekarang akan saya praktekkan penggunaan modulasi nyeri dulu dengan SWD, short wave therapy. Baik, tadi saya contohkan contoh yang tidak tepat. Sekarang contoh yang mestinya baik untuk modulasi nyeri dengan stimulus termoreseptor dengan aplikasi segmental somatis. Satu saat taruh di lumbal tadi persarapan, ya, dan ini ya, deteksinya tadi nyala, akhirnya energinya terpancar. Yang satunya di pes anserinus. Nah, ini Bapak ya, ini adalah pemberian aplikasi dengan segmental somatis termoreseptor, atau disebut dengan pemasangan paralel, tidak seri kalau bukan paralel tadi ya, ini dalam pantaran energi, sehingga ini lebih aman untuk kondisi osteoartritis, termasuk juga mengurangi nyeri dalam arti dengan stimulus thermal dari short wave diathermi. Dosisnya seberapa? Karena dosisnya ada termoreseptor, maka saya tanyakan rasa apa? Hangat tidak panas. Dosisnya hangat yang nyaman, dan ini tidak boleh diberikan terlalu lama karena continuous, mungkin maksimal hanya seperempat jam maksimal. Nah, dosis hangat itu ukurannya karena stimulus sensoris, maka ada 4 tingkatan. Yaitu pertama adalah dosisnya subthermal, sama-sama hangat. Kemudian yang kedua adalah dosis yang saya katakan normal, ya. Subthermal, thermal. Rasa lebih jelas, normal, nyaman. Kemudian yang terakhir adalah fortis, nggak boleh. Yang batasannya subthermal, thermal, dan normal. Fortis berarti stimulus akan menghasilkan stimulus elektris yang bersifat nociceptif atau stimulus noxious pada nyeri. Ini adalah contoh aplikasi SWD, short wave diathermi, ya, untuk kondisi OA. Saya kira ini dapat kita aplikasikan juga dengan stimulus elektris yang modalitas yang lain.
Baik, saya sekarang akan menjelaskan aplikasi TENS. TENS banyak jenisnya, frekuensi rendah, menengah. Saya pilih yang frekuensi menengah dalam arti ini supaya tidak membebani tahan kulit ya. Karena tadi saya katakan sensitivitas OA pada tingkat segmental somatis berada di daerah persarapan somatis 24-25, maka saya ingin mempengaruhi serabut saraf berpenampak tebal untuk menghambat laju atau transmisi nyeri yang dibawa oleh serabut saraf berpenampak tipis yang juga menuju dorsal horn L4 L5. Sekarang stimulasi saya ganti dengan alat yang mengaktifasi serabut saraf berpenampak tebal, maka satu elektrodenya atau seperti di badan yang saya kasih di daerah tumbal 4 dan 5 di sini 45 dari sini dan tutup ya, dan orang silakan itu mas ya. Oke. Kemudian satu lagi saya pasang di pes anserinus. Jadi kalau mendeteksi pes anserinus pertemuan tingkat otot sudah saya pasang ya, adalah lepas lagi pes anserinus itu pertemuan otot sartorius, gracilis, semimembranosus. Di sini di garis sendi prostat kasih 3 jari, inilah pes anserinus. Kalau ini osteoartritis, sampelnya tekannya akan gini. Berarti ini adalah OA, tenderness-nya muncul. Ya, karena stimulus tadi obvious, sumber nyerinya di tendon, utama tenderness-nya di pes anserinus. Dan saya pasang elektroda, saya akan pengaruhi adalah serabut saraf berpenampak tebal pada pes anserinus supaya menghambat laju nyeri untuk transmisi nyeri pada tingkat spinal. Ini adalah aplikasi namanya pemasangan segmental somatis ya. Dan saya akan menggunakan arus frekuensi menengah dengan waktu treatment 10 menit bisa sampai 30. Kenapa bisa 30? Karena jalan arus bolak-balik frekuensi menengah tidak membebani tahan kulit, dan durasi pulsanya saya kasih 200 mikrosekon, artinya supaya puls tidak terlalu kecil sehingga terjadi rasa yang nyaman. Kemudian intervalnya kasih 100 dan pergantiannya tidak terlalu cepat. Kemudian frekuensinya juga 100, dalam arti akan memberikan satu bentuk pengulangan yang tidak tepat dan tidak lambat karena ini adalah stimulus serabut saraf berpenampak tebal, dan frekuensi modulasinya adalah 50. Dia akan memberikan modulasi yang dirasakan nyaman ya. Baru programnya supaya arusnya tidak terlalu tajam, jalan landai seperti ini, maka modulasi programnya saya buat 6/6, 6 detik naik dan 6 detik turun, sehingga itu sangat bagus atau sesuai dengan stimulus pada saraf berpenampak tebal. Baik. Nah, dan akan saya hidupkan dalam arti ini, dalam saya mulai tolong Mas Arif, jadi ini tadi saya setting akan saya hidupkan untuk waktu. Saya tanya, ini sensibilitas nyaman dan terasa sampai dia akan merasakan lebih ya. Rasanya tidak boleh dirasakan keras, tapi normalis. Jadi usia pertama samar-samar, agak jelas adalah
Subitis, litis, normalis. Nggak terasa. Ya, itu 13,6 miliampere sebagai dosis yang nyaman. Pasien nggak tunggu, dia akan dirasakan lebih nyaman. Ini adalah modulasi nyeri tingkat segmental somatis. Ya, jadi ini tadi adalah modulasi nyeri tingkat spinal dengan arus yang akan mengaktifasi saraf berpenapak kembang dengan aplikasi segmental somatis untuk nyeri OA yang sifatnya adalah bisa subakut sampai kronis. Nah, sekarang pada kondisi kronis dapat juga diberikan aplikasi yang selanjutnya, ya, itu dengan metode sama elektroterapi, jenis arusnya adalah berbeda. Baik, ya, jadi saya lanjutkan tentang stimulasi elektris pada teknik atau metode yang lain. Ini saya umpamakan, jadi OA-nya sudah kronis, artinya sudah terjadi gejala atrofi otonya jelas, fibrosis, kapusidia sudah restriksi sehingga gerakan bunyi bergerak. Tujuan saya akan mengaktifasi fungsi simpatis dengan pemasangan segmental simpatis seperti penjelasan tadi. Maka ini akan saya berikan pada segmen thoracolumbar yaitu thoracal 11-12 dan elektrodenya ini yang sifatnya adalah merah adalah katode. Dan saya tempatkan nanti di lumbar 45 sana di thoracolumbar atau thoracal 11-12 silahkan berbaring letak. Nah, kemudian penempatan katodenya sama, masih di press anteriorus titik tendernessnya. Nanti akan ada dua efek yang diharapkan, yaitu dengan stimulus simpatis, artinya saya menggunakan arus yang progresif. Arus yang progresif hanya dapat lebih optimal apabila menggunakan arus yang basicnya adalah searah. Nah, sini saya pilih arus diadinamis, maka ada katode dan anode. Di katode ini nanti sebagai elektrode yang aktif ditempatkan di titik tenderness. Dalam katode akan tersisa autogenic chemical pain yaitu NaOH sebagai traduksi nyeri, syarat untuk memberikan stimulus noxious melalui traduksi kimiawi. Satunya adalah tadi saya katakan letakkan di bawah punggung, di bawah thoracolumbar, thoracal 11, anode. Nah, sisa HCl juga chemical pain, sehingga efek ini nanti harapannya setelah stimulus noxious yang akan mengaktifasi substan P sehingga tadi vasodilatasi pada titik lesi, adanya aktivasi substan P sehingga tadi vasodilatasi kapiler pada daerah yang lesi lutut, dan ada efek yang sifatnya adalah ascendent ke otak, akan mengaktifasi, merilis endorfin, serotonin, enkefalin, yang juga akan turun ke dorsal horn, memberikan inhibisi nyeri sehingga akan nyeri berkurang, terjadi perbaikan metabolisme, vaskularisasi. Nah, inilah disebut dengan pemasangan segmental simpatis, tujuan untuk mempengaruhi modulasi tingkat sentral atau supraspinal. Alat yang kita gunakan adalah arus diadinamis dengan gelombang CPID port period isodinamik. Ini sangat progresif. Gelombangnya ada berapa mono, phase, long phase, dan port period. Port period isodinamik saya pilih yang paling progresif, ya. Kemudian waktu saya setting maksimal hanya boleh 10 menit. Kalau di 10 menit harus dirubah katode anodenya, di switch alatnya ini jika akan berubah fungsinya. Tapi yang jelas maksimal adalah 10 menit, dan dosis saya naikkan secara perlahan. Ya, ini ya, sampai terasa jelas
atau fortis. Beda dengan stimulus yang tadi normalis. Ini karena stimulusnya noxious, ada dikit agak keras, tidak terasa. Terasa agak menyengat. Ya, oke. Ini adalah transduksi kita agak menyengat. Sudah kuat atau sedang atau kurang? Masih kurang. Sampai dia batas toleransi. Ya, dosisnya adalah ini. Oke. Ya, ini adalah batas. Di submitis nggak bermanfaat karena stimulus noxious, pencetus nyeri. Ya, ini adalah contoh aplikasi modulasi nyeri kronis pada OA, salah satunya. Tadi salah modulasi nyeri bisa dengan SVD, kemudian dengan stimulasi elektris, segmental somatis, segmental simpatis. Ya. Nah, kalau masih bengkak, tidak menggunakan elektroterapi, tapi boleh menggunakan kompres dingin sebagai modulasi tingkat reseptor. Reseptornya yang diturunkan konduktivitasnya, artinya ambang rangsangnya itu dinaikkan supaya tidak mudah peka terhadap stimulus nyeri, maka modulasi tingkat reseptor, baru modulasi tingkat spinal, kemudian supraspinal, tingkat spinal dengan segmental somatis, salah satu contohnya dengan supraspinal, salah satunya dengan penggunaan stimulasi segmental simpatis. Baik, saya kira ini sekilas tentang pembelajaran osteoartritis, penampasan modulasi nyeri dan latihan gerak yang bisa dijelaskan di awal. Dalam rangkaian pembelajaran ini juga menjadi satu inspirasi. Tentunya ini adalah satu contoh yang sifatnya adalah untuk memberi argumentasi kenapa digunakan alat yang terkait dengan OA lutut. Sekian dan terima kasih, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Tentunya ini adalah bukan satu-satunya suatu tindakan, banyak tindakan yang lain yang jelas harus didasari dengan clinical research yang jelas dan evidence klinis yang konkret atau nyata. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.